jalan-jalan dulu ya teman-teman sebelum ke videonya. Jadi di sini aku tuh lagi mau ke pasar dulu. Bukan ke pasar sih, ke warung sayur gitu sambil ngobrol sama suami ya. Oke, next langsung ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi bareng aku Kania Dewi di channel YouTube aku Kania Dewi. Perkenalkan, nama aku Kania Dewi. Aku seorang ibu rumah tangga yang bekerja juga, mempunyai anak satu berusia 3 tahun. Di sini aku membuat video tentang budgeting, daily vlog, random video, DIY, dan mungkin akan ada video-video yang lainnya. Cuman sekarang aku lagi fokus untuk budgeting dulu ya teman-teman gitu. Karena keterbatasan waktu, jadi aku pilih konten yang sering dilakukan dulu. Nah, di sini aku lagi bikin budgeting Mei. Ini aku uploadnya telat banget ya karena udah akhir bulan, tapi nggak apa-apa, ini untuk bahan evaluasi aku ke depannya gitu. Jadi melalui YouTube biar aku bisa lihat, oh bulan Mei aku segini gitu ya. Nah, di sini aku pakai aku gambar daisy gitu ya, jadi bunga-bunga gitu. Sama di sini ada kata-kata juga. Nah, biar cepat aku sulap dulu ya. Tring. Jedanya telat ya. Nah, di sini aku pakai kata-kata dari Pinterest ya. Aku terinspirasi dari Pinterest. Ada motivasi gitu. Ini aku ambil dari pembelajaran dari Rasulullah gitu ya. Di sini ada belajar manajemen waktu dari Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tips untuk manajemen waktu ya. Jadi untuk mengatur waktu ala Rasulullah. Nah, di sini aku nggak banyak pakai warna. Di sini aku pakai warna kuning, hijau, sama paling warna-warna sedikit aja sih sebenarnya. Jadi kebanyakan warna kuning sama hijau aja. Terus di sini kenapa aku pilih warna hijau, karena kan Rasulullah itu sangat suka dengan warna hijau. Tadi aku pakai pensil warna, ternyata nggak enak ya dilihatnya gitu, terlalu pudar. Jadi aku pakai spidol dari Joico. Oh, ini warna hijau. Nah, jadi di sini kenapa aku di bulan Mei ini kenapa aku pakai cover manajemen waktu, karena aku agar termotivasi lagi mengenai kehidupan aku sehari-hari gitu. Waktu aku sehari-hari agar tidak terbuang begitu aja, agar tidak mager, agar banyak manfaatnya gitu ya, agar sehat juga ke badan ya. Kalau banyak begadang kan bahaya ya. Di sini ada 7 cara gitu ya. Ada 7 cara Rasulullah mengatur atau memanage waktu ya. Ini aku beresin dulu, aku rapiin pakai pensil warna biar nggak kelihatan putih-putihnya itu. Oke, untuk nah ini di sini yang pertama itu ada bangun pagi. Jadi usahakan subuh ya. Jadi lebih ke subuh bangun. Jadi sebelum subuh itu bangun, sholat, terus habis sholat itu jangan tidur lagi. Itu kan yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Jadi usahakan ketika habis sholat subuh itu jangan tidur lagi, karena secara kesehatan juga kan tidak baik. Terus kalau mau tidur lagi itu pas sekitar jam 10 jam 11-an gitu ya, tidur siang gitu yang dianjurkannya ya. Nah, di sini aku pakai gambar matahari gitu karena kan melambangkan fajar gitu ya. Jadi matahari terbit gitu. Terus yang kedua, lebih disiplin nggak kebaca. Lebih disiplin diri dengan sholat fardu. Nah, itu jadi lebih kita tuh mendisiplinkan kewajiban kita untuk sholat 5 waktu. Jadi
Jadi sholatnya itu jangan dinanti-nanti juga ya. Jadi jangan dinanti-nanti. Sholat 5 waktu, tepat waktu, jangan sampai bolong. Kecuali kan perempuan kalau lagi halangan gitu ya. Terus yang ketiga ada buat perencanaan atau to-do list. Kayak sekarang nih banyak ya bunda-bunda semua yang bikin budgeting. Itu kan udah direncanain ya untuk keuangan. Mungkin lebih baik ada untuk bullet journal gitu. Itu kan perencanaan hidup kita atau kegiatan kita dalam sehari atau seminggu atau sebulan. Itu bisa jadi to do list. Atau kalau kita mau perlu sesuatu di list dulu apa yang mau dilakukan dan apa yang mau dibeli, misalkan kalau belanja ya kayak gitu. Nah kayak gini ya. Terus selanjutnya ada hindari menunda pekerjaan. Nah, jadi jangan dinanti-nanti kalau misalkan ada pekerjaan. Misalkan kita nyuci, bajunya udah ada cucian gitu. Nanti mau scroll dulu YouTube, mau nonton dulu YouTube. Ini nonton YouTube-nya nanti aja gitu ya. Karena pekerjaan kita menanti. Jadi disegerakan gitu ya. Kalau YouTube mah nanti pas lagi santai gitu, jangan dinanti-nanti. Jadi harus segerakan untuk melakukan sesuatu agar tidak menumpuk juga. Selanjutnya ada bersegera tapi jangan tergesa-gesa. Misalkan kayak tadi kita kan jangan menunda pekerjaan, jadi disegerakan gitu, terus dikerjakan tapi jangan terburu-buru juga gitu. Bersegera tapi jangan terburu-buru, maksudnya itu jangan cepet nih harus nyuci, harus beres jam segini, enggak gitu. Jadi kita lakukan sesuatu langsung tapi jangan terburu-buru gitu. Untuk selanjutnya itu ada hindari bergadang ya. Ini yang sangat dikhawatirkan ya, karena kadang kan kalau misalkan lagi banyak pikiran atau apa, aku juga sering begadang gitu, atau kalau lagi terinspirasi itu malah susah tidur kalau aku ya, apalagi kalau siangnya minum kopi malamnya itu nggak bisa tidur. Nanti nggak sehat juga ke badan kan, kalau begadang itu nantinya lemes juga ya ke badan itu. Terus yang selanjutnya itu lakukan evaluasi diri. Setelah melakukan 6 langkah tadi, yang terakhir ini adalah evaluasi diri. Sejauh mana sih kita udah berubah, apa sih yang harus diperbaiki, terus apa yang akan dilakukan ke depannya, terus dilihat kemarin kita bagaimana, perbaikannya harus gimana, kayak gitu ya teman-teman. Itu maksud dari evaluasi diri ya. Jadi kita tuh bertafakur gitu, terus melihat apa sih kesalahan kita di masa lalu, apa kita harus memperbaikinya. Terus kita tuh udah cukup belum sih melakukan itu, atau harus ada perbaikan lagi. Intinya kita harus berkaca diri gitu ya, berkaca diri. Jadi itu ketujuh belajar manajemen waktu ya. Yang pertama itu ada bangun pagi atau bangun subuh ya, lebih disiplin dari lebih disiplin diri dengan sholat fardu, buat perencanaan, hindari menunda pekerjaan, bersegera tanpa tergesa-gesa, terus hindari begadang, terus lakukan evaluasi diri. Itu ya teman-teman. Ini poin yang aku suka. Kalau misalkan yang aku suka ya, yang aku terinspirasi banget itu adalah bangun subuh, karena aku merasakan sendiri ketika bangun subuh itu badan tuh fresh terus banyak waktu yang bisa dilakukan kayak gitu. Oke, udah selesai untuk manajemen waktunya. Nah di sini selanjutnya aku sulap lagi ya tadi. Selanjutnya ini aku percepat karena ini hanya pembuatan cover depan aja. Ini aku pakai aku buat tas bunga gitu, terus di sampingnya ada kalender bulan Mei. Aku pakai warna kuning dan coklat, terus pink juga sama orange. Di sini aku simple aja ya, karena sekarang temanya daisy gitu. Terus di sini yang tanggalnya merah aku kasih warna pink gitu. Terus selanjutnya ini ada budgeting Mei.
Di sini aku simple banget, aku pakai sticky note gitu warna kuning untuk budgetnya. Terus aku bagi jadi 4 kategori. Ada kebutuhan bulanan, mingguan, harian, sama hiburan dan jaga-jaga. Jadi aku nggak bagi seperti VKS Pen atau variabel, enggak ya. Jadi aku kebutuhannya langsung aja, ini untuk bulanan, ini untuk mingguan, ini untuk harian, dan untuk liburan dan jaga-jaga gitu. Di sini ada aku hias pakai bunga-bunga lagi daisy gitu, tapi sedikit supaya mengisi kekosongan gitu ya, mengisi kekosongan buku ini. Nah, teman-teman, bunda-bunda semuanya, bulan Mei ini bagaimana nih pengeluaran bunda-bunda semua? Apakah aman atau tidak ya sehabis lebaran? Kalau aku jujur, aku sekarang over budget banget gitu ya, di bulan Mei ini over budget banget, tapi alhamdulillah kebantu sama dana-dana yang lain gitu ya. Terus masih bisa nabung. Ada beberapa sinking fund yang kepake dananya sekarang gitu ya, tapi nggak besar juga. Tapi nggak apa-apa. Daripada kita berhutang, mending kita ambil dari tabungan kita. Itu kan gunanya untuk menabung ya. Jadi supaya kita terbebas dari hutang itu. Di sini budgetnya aku pakai warna kuning sesuai tema sekarang daisy gitu ya, kuning putih. Aku simple aja sih di sini ya, karena terburu-buru juga. Yang aku rasain gitu ya ketika buat YouTube, buat video itu harus bener-bener ada semangat terkumpul gitu untuk videonya, tag video, untuk buat editingnya, dubbingnya gitu. Jadi ini telat banget gitu. Sebenarnya ini tuh udah dibuat 1 minggu yang lalu ya videonya tuh. Lanjut, untuk kebutuhan bulanan di sini ada listrik, aku budgetkan 300.000. Untuk groceries aku budgetkan 150.000. Untuk shower supply itu 50.000, gas dan galon 50.000, kuota 100.000. Ini untuk berdua ya teman-teman. Jadi untuk vitamin anak bulan ini tidak aku budgetkan. Nah, ini total kebutuhan bulanan itu ada 650.000. Ini untuk kebutuhan bulanan. Selanjutnya untuk kebutuhan mingguan di sini ada diapers. Kebutuhan ini tuh sebenarnya harusnya 4 ya, cuman di sini aku budgetkan 2 untuk pampers anak aku karena ada stok sebelumnya. Pampers ada 120, susu ada 184, transportasi 100, jajan, buah dan snack masing-masing 50.000. Jadi totalnya ada 654.000. Untuk selanjutnya ini kebutuhan harian itu di sini ada food atau makanan ya, atau makan. Di sini aku budgetkan 620.000 untuk bekal ayah itu 24 hari ya. Jadi udah dikurangi dengan libur itu 240, dan aku ada 210.000. Jadi totalnya ada 1.070.000 rupiah. Untuk selanjutnya hiburan dan jaga-jaga itu ada family time 100.000 dan dana tidak terduga 100.000. Jadi totalnya 200.000. Kita jumlahin semua dan hasilnya itu adalah, jadi total budget sekarang itu sebanyak 2.700.000 ya. 2.474.000 ya. Ini sebenarnya masih ada sisa ya. Di sini ada income-nya itu 2,5 juta gitu ya. Karena kemarin kan aku pernah jelasin bahwa penggajian suami itu ada potongan 5 hari karena cut off absensinya itu dikurangi 5 hari gitu ya. Jadi akan dirapel ke bulan Juni untuk yang 5 harinya. Jadi untuk yang bulan Mei ini kepotong ya. Nah, di sini ada uang receh yang aku kumpulin selama bulan April ya, bulan April. Ini akan aku masukin jadi sisa budget ya teman-teman, karena ini nggak tahu sisaan-sisaan dari apa ya, karena aku kumpulin aja uang recehnya. Jadi akan aku masukin ke kategori food ya. Nanti aku masukin ke kategori food karena sehari-hari kan seringnya beli makan ya.
Nah, oke, udah selesai. Di sini ada 35.000. Ini aku mau evaluasi dulu yang April ya. Jadi sini yang April. Ini aku salah ngejumlah ya. Tapi nanti di akhir video aku benerin untuk. Nah, ini udah aku benerin ya untuk code-nya. Jadi semua terpakai semua, nggak ada sisa. Yang sisa itu hanya food ya, karena ini uang recehan juga. Jadi sisanya tuh 55.500. Alhamdulillah segitu juga ya, masih ada sisa. Oke, di sini aku masukin ke tempat color kecil aku. Untuk yang uang pecahan 500 ini kekecilan, jadi akan aku pindah lagi ke toples yang lain. Biar pas gitu. Jadi yang toples yang color yang gede, yang recehan 200 sama 100 aku pindahin ke yang kecil, dan yang 500 aku pindahin ke sini. Ini juga udah penuh, kayaknya nanti akan aku pindahin lagi ke celengan anak aku. Nah, ini untuk celengan anak aku ya selama bulan April. Ini sebenarnya bulan April dan nyambung ke Mei ya. Ini lumayan banyak karena kan disambung sama Mei juga. Alhamdulillahirobbilalamin. Ternyata tabungan sekarang banyak banget. Anak aku dapat sekitar 60 ribuan gitu. Ini aku pisah-pisahin dulu yang 500, yang 1000-an. Untuk kali ini ada uang lembaran karena anak aku ada dikasih sama mbahnya gitu. Kalau lagi nabung tuh suka dikasih. Ini katanya ditambahin tabungannya kayak gitu. Jadi anak aku itu udah seneng banget ya kalau masalah nabung gitu, masukin uang itu seneng banget. Semoga tertanam sampai besar gitu ya untuk rajin menabungnya. Nah, ini untuk tabungan anak aku itu yang lembarannya ada 12.000, yang jadi totalnya itu ada 60.000 ya teman-teman. Alhamdulillah 60.000 pas. Dan di sini aku mau simpen, ini lebih dicatat sih. Jadi aku catat bulan kemarin kan, bulan Maret itu dapat sekitar 25.000 dan sekarang dapat 60.000. Jadi total tabungan anak aku udah terkumpul 85.000. Kalau uang THR itu nggak aku masukin tabungan ya, karena aku masukin ke saving challenge 100 amplop. Ini uangnya disatuin sama yang aku, yang penting ada catatan dulu gitu ya. Untuk tabungan anak aku udah terkumpul berapa.